Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, ada yang tahu nggak kita akan mempelajari materi apa pada pagi hari ini? Laju reaksi. Ya, kita akan mempelajari materi mengenai laju reaksi. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian ketika Ibu menampilkan gambar tersebut? Tempe, ragi tempe, daun pisang, kacang kedelai, dan fermentasi. Ya, semua yang kalian sebutkan itu semuanya benar. Nah, di sini ada yang suka memasak nggak? Saya, Bu. Ya, apakah kalian pernah memasak ini di rumah? Pernah. Pernah ya. Ketika kalian memasak tempe tersebut, sebelumnya diapakan dulu? Dicuci, Bu. Dicuci, Dipotong. dipotong, dicincang, dan bisa juga dihaluskan. Nah, tadi Ibu ada mendengar nih dengan sebutan kata-kata dipotong. Nah, mengapa ketika memasak itu perlu dipotong? Agar masaknya merata, agar bumbunya menyerap, agar mudah dimakan, cepat matang. Nah, semua jawaban kalian itu benar. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui demonstrasi kalian juga dapat menjelaskan pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Nah, yang kedua, melalui demonstrasi kalian juga dapat menyimpulkan pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Dari tadi kita sudah mengisi kata-kata tentang laju reaksi. Ada yang tahu nggak apa itu laju reaksi? Saya, Bu. Ya, silahkan Rahmat. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk persatuan waktu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Rahmat. Baiklah, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk persatuan waktu. Nah, di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi nih. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada konsentrasi, yang ketiga ada luas permukaan bidang sentuh, yang keempat ada katalis. Nah, kali ini kita akan menjelaskan atau mempelajari mengenai luas permukaan bidang sentuh. Ada yang tahu nggak apa itu luas permukaan bidang sentuh? Saya, Bu. Silahkan Priyansa. Luas permukaan bidang sentuh adalah luas permukaan yang dapat disentuh atau ditempati oleh suatu objek. Ya, tepuk tangan dulu untuk Priyansa. Nah, luas permukaan bidang sentuh ini memiliki peran yang sangat penting di dalam laju reaksi. Nah, semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka tumbukan yang terjadi juga semakin besar. Maka laju reaksinya juga semakin cepat. Sebaliknya nih, apabila luas permukaan bidang sentuhnya kecil, maka tumbukan yang dihasilkan juga semakin kecil. Dan laju reaksinya juga semakin lambat. Nah, ini adalah salah satu contoh yang Ibu berikan tadi di slide pertama, yaitu tentang mengenai tempe. Nah, ketika dipotong, tempe tersebut ketika digoreng, tempe tersebut menjadi cepat masak. Beda halnya dengan tempe yang tidak dipotong, dia menjadi sangat lambat. Nah, Ibu akan membagi kalian kelompok. Yang sebelah kanan Ibu kelompok 1, sebelah kiri Ibu kelompok 2. Silahkan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Ibu akan memberikan LKPD. Silahkan selama 1 menit kalian membaca LKPD tersebut.
Baiklah, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, untuk perwakilan kelompoknya silahkan maju ke depan. Ibu minta tolong angkat ya, Bang. Nah, tadi kan kalian sudah membaca LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, silakan kalian baca kembali yang telah Ibu sampaikan di PPT Ibu. Silakan dibaca satu orang untuk melangsungkan demonstrasi pada pagi hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan Ilka. Yang pertama, siapkan 2 buah gelas plastik yang bersih ukuran 250 ml. Yang kedua, masukkan air di dalam masing-masing gelas dengan volume yang sama, yaitu 250 ml. Yang ketiga, beri kode masing-masing gelas. Gelas 1 untuk padatan dan gelas 2 untuk serbuk. Kemudian, masukkan 1 tablet CDR yang padatan pada gelas 1 dan 1 tablet CDR serbuk pada gelas 2 secara bersamaan. Dan hitung waktu pelarutan dengan stopwatch. Setelah itu, amati laju reaksi yang terjadi pada masing-masing gelas. Catat waktu larut zat secara keseluruhan dalam tabel pengamatan. Oke, baiklah, apakah sudah selesai? Baiklah, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sebelumnya, tolong Ibu angkatkan mejanya dulu. Baiklah, Ibu akan memberikan waktu diskusi kalian selama 30 detik. Silahkan berdiskusi, setelah itu kalian akan mempresentasikan hasilnya ke depan. Baik, Bu. Baiklah, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ada yang ingin maju duluan di antara kelompok 1 dan kelompok 2? Kelompok 1, Bu. Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Baik kawan-kawan, di sini saya dari kelompok mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kami pada percobaan laju reaksi tadi. Berdasarkan hasil pengamatan, pada padatan CDR mengalami pelarutan yang sangat lambat, yaitu selama 46 detik. Sedangkan pada serbuk CDR mengalami pelarutan yang begitu cepat, yaitu pada 30 detik. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1.
Adakah kelompok 2 yang ingin menanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silahkan untuk maju ke depan. Baiklah, di sini kami adapun hasil dari percobaan yang telah kami lakukan didapati bahwa padatan CDR memerlukan waktu selama 43 detik untuk larut, sedangkan serbuk memerlukan waktu sekitar 29 detik untuk larut. Sekian dari kami. Baik, terima kasih. Adakah kelompok 1 yang ingin menanyakan atau memberi sanggahan kepada kelompok 2? Tidak ada, Bu. Baik, beri aplaus dulu untuk kelompok 1, kelompok 2. Baiklah, selanjutnya adakah yang ingin ditanyakan terkait materi tentang laju reaksi kita pada pagi hari ini? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, bisakah kalian memberikan Ibu kesimpulan terkait materi laju reaksi dan pengaruh tumbukan pada hari ini? Bisa, Bu. Saya, Bu. Silakan Hilka. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan atau produk persatuan waktu. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, yaitu ada suhu, konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh, dan katalis. Itu saja. Baiklah, terima kasih Hilka. Aplaus dulu untuk Hilka. Nah, Ibu akan memperkuat sedikit terkait kesimpulan yang telah Hilka berikan. Nah, untuk laju reaksi tersebut semakin besar ukuran partikel suatu zat, maka luas bidang permukaan sentuhnya juga semakin besar dan laju reaksinya juga akan semakin cepat. Nah, sebaliknya nih, semakin kecil ukuran partikel suatu zat, maka tumbukan yang dihasilkan juga semakin kecil, sehingga laju reaksinya juga semakin lambat. Baiklah, terima kasih semuanya. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Silahkan dikumpulkan pada minggu depan. Tugasnya kelompok atau individu, Bu? Kelompok ya. Ya, baik, Bu. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan dapat terserap baik kepada kalian semua. Silahkan Ketua Kelas mohon pimpin doanya dulu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Ibu Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.